Sekarang al-mudhaf ilayya al-mutakallim ya. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi sahbihi la ya'lamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Ini adalah bab munada yang diidhofahkan ila ya'il mutakallim kepada ya' mutakallim. Waj'al munadan sahai yudhaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya. Waj'al, dan jadikanlah olehmu munada, jadikanlah munada soha yang soheh akhir, in yudhaf liya, in yudhaf jika diidhofahkan apa munada soheh akhir liyain kepada yang mutakallim. Jadikanlah ka abdi abdi abda abda abdiya, seperti lafaz abdi, abdi abda abda abdiya. Ya abdi ya abdi ya abda ya abda ya abdiya. Jadi ada 5. Ini bab menerangkan tentang munada yang diidhofahkan, munada yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Lafaz yang menjadi munada ini lafaz yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Maka ada 5 bacaan. Bacaan yang pertama yaitu dengan membuang ya mutakallim yang asalnya abdi, dibuang ya mutakallimnya, ya abdi. Kemudian yang kedua menetapkan ya mutakallimnya, jadi ya mutakallimnya tetap disebut ya abdi. Kemudian yang ketiga mengganti ya mutakallim dengan alif, ya abda, tapi alif dibuang, ya abda. Yang keempat menetapkan alif sebagai ganti ya mutakallim, ya abda. Kemudian yang kelima menetapkan ya mutakallim seraya dibaca fathah, ya abdiya, seperti itu, ya abdiya. Ini 5 bacaan ya mutakallim. Nah, bandingan ya abdiya pendek, itu alif yang itu alif untuk ini aja pemantas nazam. Jadi ya abdi, ya abdi, ya abdah, ya abda, ya abdiya, pendek, ya abdiya. Munada sahih akhir yang diidhofahkan kepada yang mutakallim. Nah, bagaimana munada? Munada jika lafadznya itu lafadz yang mutal akhir. Lafadz mutal akhir yang dimudhofkan kepada yang mutakallim, dia keadaannya sama baik ketika menjadi munada maupun bukan menjadi munada. Baik ketika menjadi munada maupun ketika tidak jadi munada. Di bab sebelumnya itu di bab al-mudhaf ilayya mutakallim kan ada akhiru ma udhifa lil yaksir idza lam yakum mutallan karamin wa qada aw yakubna ini wa zaidina fadi jami'u hal ya ba'du fathu hahtudi. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. Kalau munadanya ada sini harus ini. Nah, ada munada. Ada lafaz. Lafaz ini ada lafaz yang sahih akhir seperti lafaz
sohe akhir. Ada lafaz yang mutal akhir. Mutal akhir seperti lafaz ason. Ason itu artinya tongkat. Atau lafaz Musa, atau lafaz mutal akhir ini isim maksur atau isim mangkus, seperti lafaz romin, orang yang melempar. Ini mutal akhir, kalau ini sohe akhir. Munada kalau mutal akhir dia punya hukum berbeda dengan bukan munada. Lafaz yang diidhofahkan kepada yang mutakalim saat dia bentuknya lafaz yang sohe akhir, maka dia harus dibaca kasroh sohe akhirnya itu. Ini yang dimaksud dengan bait yang di bab sebelumnya. Akhiroma udifa lil yaksir idza kasrohkanlah akhir kata yang dimudhofkan kepada yang mutakalim. Jadi kalau kita sebut hambaku, ya jadi pasti ya abdi, atau kalau sebut hambaku abdi. Ini kita belum masuk munada. Kalau kita sebut pulpenku kolami. Kalau kita sebut bapakku abi. Kalau kita sebut ibuku ummi. Sesungguhnya kan panggilnya abi sama ummi ya. Iya, abi, ummi, bapakku, ibuku. Kalau kita sebut saudaraku akhi. Jadi kalau sohe akhir saat dimudhofan kepada yang mutakalim, pasti huruf sohe akhir itu pasti dibaca kasroh. Nah, kita bandingkan dengan yang ason dan romin, isim maksur atau isim mangkus. Isim maksur dan isim mangkus ketika dia dimudhofkan kepada yang mutakalim, maka ada beberapa bacaan. Lam yakumutal karam aw yakukab ini wazini fadil jami'uhal ya ba'du fathu hatubi. Ini isim yang mutal akhir seperti ason atau romin. Kalau ini kan jelas abdi, huruf sohe akhirnya ini dibaca kasroh. Nah, kalau ini karena mutal akhir jadi nggak bisa kita sebut asi. Kalau ini jadi abdi, kalau ini nggak boleh kita sebut asi. Tongkatku nggak bisa. Begitu juga ini tidak bisa kita sebut romi, nggak bisa. Terus bagaimana untuk fiil mutal akhir untuk isim mutal akhir seperti ini, maka ya setelahnya dibaca fathah. Lam yakum mutalan karomin wa qada aw yakukab ini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fathu hahtudi. Kalau ada isim mutal akhir, baik itu dia mangkus atau maksur, dan juga isim tasniyah atau isim jamak mudzakkar salim, maka ketika dia dimudhofkan kepada ya mutakalim, ketika dia dimudhofkan kepada yang mutakalim, maka yang mutakalimnya harus dibaca fathah. Contoh seperti ini. Ini kata misalnya kolamani 2 pulpen. Kemudian muslimuna. Saya ulang lagi, kalau sahih akhir pasti huruf terakhirnya saat dia dimudhofkan kepada yang mutakalim pasti huruf terakhirnya dibaca kasroh. Kolami, abi, abdi, masjidi, majlisi, ini jadi dibaca kasroh. Tapi kalau dia mutal akhir atau isim tasnya atau isim jamak, maka ya-nya dibaca fathah. Jadi bagaimana? Ason, tongkatku jadinya asoya. Satu bacaan menurut Qabilah Hudzail. Tapi ada juga yang mengatakan alifnya, alif ini alif layyinah ditetapkan. Jadi kalau tongkatku jadinya asoya. Mahyan itu artinya hidup. Hayya yahya hayatan wa mahyan. Mahyan hidupku, mahyaya, ini gitu. Yang mutakalimnya fathah. Romin, orang yang melempar. Orang yang melemparku romia, jadinya begitu. Orang yang melemparku. Lagi isim mangkus seperti romin, qadin, hakim.
Hakimku qadiyah. Mutal akhir, isim mutal akhir ketika dia dimudhofkan kepada yang mutakalim, maka yang mutakalimnya dibaca fathah. Beda sama ini. Jadi asoya atau asoya dari ason, tongkatku. Romin, romia, orang yang membalku. Kodin, kodia. Jadi nggak bisa kita sebutkan romi, nggak bisa, harus fathah. Ya mutakalimnya harus fathah. Begitu juga isim tasniah dan isim jamak. Kolamani. Maka ketika kita ingin menyebutkan 2 pulpenku, kolamun 1 pulpen, kolamani 2 pulpenku, maka karena ini jadi mudhof pada yang mutakalim, nunnya mudhof ilaih harus hilang. Jadi bagaimana? Kolama, tapi bukan kolamai. Gimana? Kolamaya, 2 pulpenku. Kolamaya. Begitu juga ini jamak mudzakkar salim. Muslimuna asalnya orang-orang Islamku atau orang-orang muslimku. Muslimu ya asalnya seperti ini. Muslimu ya. Namun jika jamak mudzakkar salim maka wawunya diganti ya. Kemudian ulibat harokatil wawi ilal ya. Jadi muslimiyah gitu. Muslimiyah. Jadi nanti sama antara keadaan rofa, nasab dan jar. Kalau sudah dimudhofkan kepada yang mutakalim, jadinya orang-orang muslimku muslimiyah. Muslimiyah. Ini asalnya gini, muslimiyah. Nah, dibuang jadi karena ini double di muslimiyah, orang-orang muslimku. Qolamaya, 2 pulpenku. Nah, masuk pembahasan ini pembahasan mudhof. Nah, sekarang kita masuk pembahasan munada. Kalau munada yang munada yang sahih akhir seperti abdi, ini bisa 5 bacaan. Boleh kita baca ya abdi, menetapkan ya mutakalim. Yang mutakalim ini masih ada. Boleh kita baca ya abdi, dibuang yang mutakalim ya. Artinya sama, wahai hambaku atau wahai budakku. Bisa juga kita mengganti ya mutakalim dengan alif. Jadi ya, tapi alifnya dibuang. Atau boleh ya ditetapkan dulu, ditetapkan alifnya. Ya abdi, atau kita ganti ya mutakalim dengan alif. Ya abda, sama. Ini artinya juga wahai budakku. Kemudian membuang alif yang jadi ganti yang mutakalim. Ya abda. Satu lagi, menetapkan ya mutakalim seraya yang mutakalim ini dibaca fathah. Ya abdiya. Ya abdiya. Kalau ini ya mutakalim dibaca sukun, kalau yang kelima ini ya mutakalim dibaca fathah. Ya abdi, ya abdi, ya abda, ya abdah, ya abdiya. Munada mudhof kepada ya mutakalim, maka munada mudhof kepada ya mutakalim jika dia berupa isim sahih akhir maka bisa 5 macam bacaan. Kita gabungkan dengan sini dengan pembahasan mutal akhir tadi. Adapun munada yang dimudhofkan munada tapi dia dimudhof, ya betul dia dimudhofkan kepada yang mutakalim tapi dia berupa huruf illat, maka hukumnya sebagaimana dia tidak menjadi munada. Maksudnya tidak punya 5 macam bacaan ini. Tetap kalau kita sebut 2 pulpenku, kolamaya, wahai 2 pulpenku, ya namanya penyair ya. Penyair mah apa aja kan disapa. Wahai 2 kekasihku misalnya. Ya habibaya, asalnya habibani seperti ini ya saya, habibani, karena nunnya jamak dan nun tasnya harus dibuang ketika dia mudhof jadi habibah, habibaya. Ya habibaya, wahai 2 kekasihku. Itu juga ini wahai hakimku.
Ya qadiyah. Ya qadiyah. Ya qadiyah. Wahai orang terpilihku. Ya Mustafaya. Ya Mustafaya. Ya mutakalimnya dibaca fathah. Qadiyah, Habibaya, Mustafaya. Ya mutakalimnya dibaca fathah. Dan ini seperti yang kita praktikkan tadi, seperti ini saja. Tidak bisa 5 bacaan seperti ini. Jadi yang mudhaf kepada yang mutakalim, ketika dia jadi munada, maka dia bacaannya sama seperti dia tidak jadi munada. Tetap seperti ini. Ya jek nggak berubah. Ya Habibaya nggak jadi munada. Ya nggak jadi munada. Habibaya jadi munada. Ya Habibaya juga. Ketika nggak jadi munada asoya, ketika jadi munada ya asoya tetap. Nggak bisa kita membuang ya seperti ini. Ya abdi terus ya aso dibuang ya-nya nggak bisa. Ini munada yang tadi baitnya kita baca. Ini munada hanya untuk munada yang sahih akhir ketika dimudhafkan kepada yang mutakalim. Jadi kesimpulannya di situ muradnya apabila ada lafaz sahih akhir mudhaf kepada yang mutakalim. Apabila ada lafaz sahih akhir mudhaf kepada yang mutakalim, apabila ada apabila ada lafaz sahih akhir dimudhafkan kepada yang mutakalim menjadi munada, maka boleh dibaca 5 bacaan. Apabila ada lafaz sahih akhir dimudhafkan kepada ya mutakalim, menjadi munada, maka bisa dibaca 5 bacaan. Yang pertama, ya abdi, menetapkan ya mutakalim sukun. Ya abdi, sebagaimana bait di situ. Ya abdi, yaitu menetapkan ya mutakalim sukun tapi ya mutakalimnya. Kemudian yang kedua, mengganti ya mutakalim, membuang ya mutakalim. Membuang ya mutakalim, ya abdi. Jadi kalau ini buang ya abdi. Yang ketiga, mengganti ya dengan alif. Ya abda. Yang ketiga, mengganti ya dengan alif. Yang keempat, membuang alif, ya abda. Yang keempat, ya abda, buang alif. Yang kelima, ya abdiyah, maksudnya menetapkan ya mutakalim dibaca fathah. Yang keempat, ya abdiyah, menetapkan ya mutakalim dibaca fathah. Artinya semua sama ya? Artinya sama semua. Artinya ku, hambaku atau istriku, ya zaujati, ya zaujati pendek yang kedua, atau ya zaujata, ya zaujata, atau ya zaujatiyah.
Itu juga suamiku. Ya zauji, ya zauji, ya zauja, ya zauja, ya zaujiyah. Ibuku. Ya ummi, ya ummi, ya ummah, ya ummah, ya ummiyah. Apalagi bapakku. Bapakku hafal khamsah, itu beda antara. Saudaraku. Ya akhi, ya akhi, ya akha, ya, itu juga hafal khamsah. Ya akha, kemudian ya akha, ya akhiyah. Macam bacaan. Ini lafadz sahih akhir. Nah, adapun lafadz mu'tal akhir yang tadi contoh-contohnya seperti asoya, adapun lafadz mu'tal akhir ketika jadi munada maka hukumnya sama sebagaimana dia tidak jadi munada. Maksudnya tidak punya 5 bacaan ini. Harus menetapkan ya mutakallim dia kalau mu'tal akhir. Wa fatunau kasrun wa hadful yastamar fi yabna umma yabna amma la mafar wallahu a'lam bissawab.